Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan doa Rabu kita di rumah masing-masing. Setelah seharian berpuasa, mari kita nyatakan syukur kita di hadirat Tuhan atas penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian dan permohonan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai persekutuan doa kita pada sore hari ini, mari kita minta pimpinan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, pimpinan, dan penyertaan-Mu. Saat sore hari ini Tuhan, kami bersama keluarga kami masing-masing boleh kembali menikmati persekutuan doa Rabu. Bapa, kami serahkan persekutuan kami dari awal, pertengahan, sampai usai. Kiranya Tuhan memimpin setiap anak-anak-Mu yang bertugas melayani-Mu pada hari ini. Bapa, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang hendak berbuka puasa. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati. Biarlah setiap berkat yang Tuhan berikan boleh memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh dan jasmani kami. Terima kasih Bapa, kami mau masuk ke hadirat-Mu. Layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami buka persekutuan doa Rabu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati persekutuan kami di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami berucap syukur Tuhan jika saat malam hari ini kami ada kesempatan untuk kembali bersatu dalam doa bersama teman-teman terkasih kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa kami, presiden dan wakilnya bersama jajaran menteri yang terbentuk di dalam kabinet kerja, di mana setiap kebijakan-kebijakan yang pemerintah turunkan untuk masyarakat Indonesia boleh menjadi berkat, boleh menjadi pertolongan bagi kami rakyat Indonesia dan berpihak kepada rakyat Indonesia. Terutama Tuhan, kami berdoa di saat pandemi yang saat ini menimpa bangsa kami Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong dan setiap kebijakan-kebijakan yang diturunkan boleh menjadi pertolongan bagi kami, terutama untuk yang diupayakan vaksin yang saat ini sedang diupayakan pemerintah dan para jajaran yang bersangkutan Tuhan, kiranya akan menolong pada rakyat Indonesia Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan menjadi pertolongan bagi kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan, Tuhan akan segera memulihkan bangsa kami dan menyembuhkannya dan kembali memulihkan situasi dan kondisi krisis yang saat ini menimpa karena dampak COVID-19. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami Tuhan, bangsa ini milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, BPD dan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya di Bandar Lampung Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong dan kami serahkan setiap gereja-gereja yang sudah melakukan pelayanan, melakukan ibadah masih online maupun onsite, kiranya Tuhan akan menolong apa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kami yang terbaik, terutama untuk gereja-gereja kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bahwa setiap gereja akan menjadi saluran berkat bagi kami semua orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang masih kosong hamba Tuhan, masih kosong pemimpin, masih kosong hamba Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan akan penuhkan, Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan berikan sehingga kabar baik dapat tersampai dengan baik dan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan dapat disampaikan dengan baik juga. Kami serahkan Tuhan gereja-gereja kami, khususnya gereja kami Karunia Tuhan, kiranya apa yang menjadi pergumulan gereja kami, apa yang menjadi rencana gereja kami, kiranya Tuhan akan menolong, dan apa yang menjadi pergumulan gereja kami, Tuhan akan memberkati dan campur tangan. Saat ini Tuhan, kami juga serahkan panitia perancang yang terbentuk untuk panitia perancang 2021, kiranya Tuhan cukupkan semuanya yang diperlukan. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kemampuan, dan biarlah kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melayani dengan rendah hati, dan biarlah demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan yang akan kami alaskan dan kami sandarkan untuk pelayanan kami. Tolong setiap pribadi yang berada di dalam panitia perancang 2021 Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong dari awal, pertengahan hingga akhir pelayanannya. Ajar kami Tuhan untuk setia sampai akhir pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pelayanan dan kesehatan gembala sidang kami, Pendeta
Krishna, kiranya Tuhan akan menolong pelayanan beliau dan apa yang mereka lakukan, apa yang beliau lakukan, apa yang mereka kerjakan benar-benar dapat menolong kami, anggota jemaat maupun simpatisan Gereja Baptis Karunia Tuhan. Juga gereja cabang kami Tuhan, Gereja Citra Al-Masih di Mesuji, kiranya Tuhan akan menolong juga cabang-cabang yang di tempat lain. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan akan menolong kami semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan keberadaan dan masa depan gereja kami di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan kami serahkan kesehatan dan kekuatan para jemaat semua, gereja induk maupun cabang, kiranya Tuhan akan memberkati dan menyertai. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami semua. Kiranya doa yang kurang sempurna ini akan Tuhan sempurnakan dan Tuhan jawab. Dan kiranya Tuhan akan selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kami. Dalam satu nama Yesus Kristus yang kami sembah dan kami hormati, doa ini kami sandarkan dan kami serahkan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyambit-penyambit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyambit-penyambit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawas penyambit-penyambit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawas penyambit-penyambit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyambit-penyambit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disambit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada seorang bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membelas perbuatanmu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku? Sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyambit-penyambit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya.
Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setengah kenyangnya itu. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyambitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Sugiarto. Pada beliau saya persilahkan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap dan selalu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh berjumpa lagi dalam jam doa kita melalui aplikasi online, dan biarlah ini tidak mengurangi rasa kerinduan kita bersama, rasa persaudaraan kita, dan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan ketika kita boleh belajar akan firman Tuhan melalui aplikasi online ini. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya tentang melayani dengan kerendahan hati. Ya, melayani dengan kerendahan hati, dan dasar firman Tuhan diambil di dalam Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 23. Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 23, judul perikopnya adalah Rut bertemu dengan Boas. Saya berharap Bapak Saudara nanti boleh membaca Alkitab masing-masing, ya, di mana Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23 ini pertemuan Rut dengan Boas. Siapa sih Boas? Nah, Boas adalah masih merupakan saudara daripada suami Naomi, ibu mertua Rut, dari suku atau kaum Alimelek. Nah, di dalam percakapan pertamanya antara Boas dan Rut, di mana Boas ini sudah mendengar tentang perilaku, tentang sikap hidup daripada Rut ini. Di mana sikap perilaku Rut ini membuat Boas kagum dan salut kepada Rut. Yang menarik lagi, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita dan juga bagi saudara sekalian, siapakah Rut? Ya. Dan apa yang telah dilakukan oleh Rut dalam kehidupannya, dalam sikapnya, perilakunya, sehingga Rut dikenal oleh kita semua, menjadi teladan mungkin dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita bertanya siapakah Rut, nah kita boleh membaca di dalam Rut pasal 1. Di situ diceritakan bahwa Rut itu seorang wanita dari suku Moab. Suku Moab itu adalah suku yang lahir dari hubungan seks yang tidak berkenan di hati Allah. Hubungan seks yang melanggar tata krama dan melanggar kehendak Tuhan. Yaitu hubungan seks antara Lot dan kedua putrinya. Akhirnya kedua putrinya itu mengandung dan melahirkan anak masing-masing. Yang satu lahir menjadi suku Moab, yang putri satunya mengandung, melahirkan dari dan menjadi keturunan dari suku Amon. Nah, kalau kita pelajari, Rut ini berlatar belakang atau memiliki latar belakang orang berdosa dan terkutuk mungkin ya. Namun Tuhan bagaimana mengubah kehidupan Rut yang menjadi orang terkutuk, menjadi orang yang berdosa, ya, miskin, menjadi seorang wanita yang terhormat dengan segala hidup yang berkelimpahan. Nah, di dalam pasal 1, kisah Rut dimulai dengan bertemu dengan Naomi dan Alimelek. Mereka bertemu
karena anak daripada Naomi dan Elimelek ini menikah dengan Rut, salah satunya adalah Mahlon. Dan anak yang satunya bernama Kilion itu menikah dengan Orpa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, singkat cerita mereka menjalin hubungan dan berkeluarga selama bertahun-tahun sampai akhirnya suatu peristiwa terjadi dalam kehidupan keluarga Naomi, di mana ayahnya atau suami Naomi, Elimelek, meninggal terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh kedua anaknya, baik Mahlon maupun Kilion. Nah, sepeninggal anaknya ini, si Naomi merasa tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harapan lagi. Sehingga menyuruh kedua menantunya, baik Orpa maupun Rut, untuk kembali ke negerinya, untuk kembali kepada keluarganya. Mari kita perhatikan di dalam Rut pasal 1 ayat 8. Rut pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Saudara, oleh karena Rut merasa ditinggal oleh suami dan kedua anaknya, dia tidak memiliki apa-apa, dia meminta kepada kedua menantunya untuk membuat pilihan sebetulnya. Bukan membuat pilihan, ya, bisa dikatakan diminta, pulang saja kamu ke keluargamu, pulang saja kamu ke negerimu. Seperti itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai 2 kali Rut meminta kedua menantunya untuk pulang. Dan akhirnya Orpa, menantu satunya itu, mengikuti saran Rut untuk kembali kepada keluarganya, kembali kepada negerinya, kepada bangsanya. Tetapi Rut sampai ketiga kalinya tidak mau mengikuti saran Naomi. Bahkan Rut mengatakan di dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan 17, ya, dikatakan demikian, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan ke mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini pernyataan Rut kepada Naomi. Ketika Naomi menyuruh dia pergi, kembali pada keluarganya, Rut mengatakan, aku akan tetap mengikut engkau. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rut mau meninggalkan iman lamanya, tradisinya, Allah yang biasa disembah orang Moab, bangsanya dan kenyamanannya. Dia tinggalkan itu semuanya untuk memilih ikut Naomi dan menyembah Allah Naomi. Hal yang kedua, Rut meninggalkan hidup kenyamanannya. Biasanya orang itu kalau sudah merasa aman, nyaman, tidak mau, ya, meninggalkan kenyamanan, zona nyaman, istilahnya begitu, tidak mau. Ya sudah aman, sudah nyaman, ya sudah segini aja. Tetapi Rut mengikuti Naomi adalah pilihan yang berani, pilihan yang mungkin tidak masuk di akal, di mana dia sudah nyaman, kemudian ikut Rut, seorang janda miskin yang sudah tidak memiliki pengharapan dan apa-apa lagi. Mengapa tapi Rut memilih itu? Karena Naomi tidak lagi bisa diharapkan, tidak memiliki apa-apa, tapi justru Rut mengikutnya. Dan jelas ini Rut akan menyusahkan dirinya sendiri. Pilihan di luar akal manusia. Bagaimana Rut harus memulai kehidupan yang baru di negeri asing, yang akhirnya harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan juga kebutuhan ibu mertuanya. Ya, dengan buktinya apa? Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Rut ini, Rut bekerja di ladangnya Boas, memungut bulir-bulir jelai di tempat orang kaya itu, yang murah hati itu, yang bernama Boas. Ya, memungut bulir-bulir jelai itu apa sih? Ya, sisa-sisa padi ketika panen begitu.
Ya, sisa-sisanya dia ngambil, dia pungut. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga ibu mertuanya. Saudaraku yang terkasih, Ruth berani meninggalkan masa lalunya dan memulai sesuatu yang baru. Ya, ini sikap yang bisa menjadi teladan, menjadi sikap Ruth yang dapat kita pelajari bagi kita. Beberapa sikapnya atau perilakunya yang menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, bahwa Ruth itu seorang wanita yang berani, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang pendiriannya kokoh dan teguh. Nah, dengan bukti apa? Buktinya dia meninggalkan masa lalunya dan imannya yang terdahulu, ya, percaya kepada ilah-ilah lain, dan untuk hidup bersama mertuanya Naomi, bahkan ikut menyembah Allah ibu mertuanya dan memegang semua perintah dan peraturan-peraturannya. Hal yang kedua dapat pelajari bahwa Ruth ini seorang pekerja yang rajin, ya. Seorang pekerja yang rajin dan tidak memilih-milih pekerjaan. Semua itu dikerjakannya dengan penuh ucapan syukur. Ruth adalah seorang wanita yang menghormati orang tuanya. Buktinya apa? Nah, ia mengasihi mertuanya, ibu mertuanya. Dia selalu ikut kepada ibu mertuanya, menaruh hormat kepada ibu mertuanya. Juga Ruth adalah seorang wanita yang hidupnya dengan penuh iman dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap perilaku kehidupan Ruth ini menjadi teladan bagi kita semua. Dan semua hal inilah yang didengar oleh Boaz tentang Ruth. Dan Boaz sungguh merespon segala perilaku dan tindakan Ruth. Boaz senantiasa menjaga nama baik Ruth, menolong kehidupan Ruth. Bahkan Boaz bukan sekedar menolong, tapi menjaga kehormatan Ruth. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keuletan Ruth di dalam bekerja sungguh menarik hati Boaz. Kerajinan Ruth dalam bekerja, sehingga Boaz ini menanyakan kepada orang lain mungkin, ya, pekerja yang lain, siapakah dia, siapakah wanita ini. Ya. Ruth sangat diperhatikan oleh Boaz. Buktinya apa? Ya, Boaz menolong setiap kebutuhan Ruth, menjaga kehormatan Ruth. Saudaraku yang terkasih, Ruth diperhatikan oleh Boaz. Bahkan Boaz sungguh mengagumi kebaikan hati Ruth kepada Naomi. Ruth seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang pandai, seorang wanita yang cakap. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kesempatan yang diberikan oleh Boaz dimanfaatkan Ruth untuk mengumpulkan gandum. Dan Tuhan memberkati kerja keras Ruth. Dan Tuhan menolong. Karena apa? Ruth hidup dengan ketulusannya. Ruth hidup dengan selalu mengandalkan kepada Tuhan. Dan dia melayani tanpa pilih-pilih. Dia bekerja dengan tulus hati. Bagaimana saudara dan saya? Mari kita belajar hidup keteladanan melalui Ruth ini. Mari kita selalu menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita meninggalkan keegoisan kita. Mari kita meninggalkan iman kita yang lama dan kita kembali kepada Tuhan. Dan kita berani ambil langkah. Tinggalkan zona nyamanmu yang tidak berkenan dari Tuhan. Tetapi mari kita kembali kepada Tuhan dengan hidup yang baru. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami boleh bersyukur dalam kesempatan kali ini kami belajar akan kehidupan Ruth. Tolong kami agar kami memiliki kehidupan yang seturut dan sekendak dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ini semuanya. Kami sungguh mohon ampun akan segala dosa-dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Jemaat yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kiranya melandasi doa-doa kita. Kita diingatkan dalam suatu kisah Rut untuk kita dapat melayani dengan penuh kerendahan hati. Pertama-tama melayani keluarga kita, tetapi juga Tuhan memberikan kesempatan bukan saja melayani ke keluarga jasmani, tetapi keluarga rohani, di mana memiliki nilai kekekalan. Kita dapat belajar saling melayani satu dengan yang lain, mengasihi sesama. Sebagaimana visi GPI Karunia Tuhan, bagian di dalamnya adalah menjadi murid yang mengasihi sesama. Bila kita dapat mengasihi sesama dengan cara melayani satu dengan yang lain, dengan penuh kerendahan hati. Kini, setiap keluarga dipersilahkan untuk melanjutkan doa-doa dari doa yang disiapkan melalui WhatsApp grup gereja kita. Dengan keluarga dipimpin oleh setiap kepala rumah tangga dapat mendoakan pokok-pokok doa tersebut. Mari kita menyiapkan hati untuk berdoa, dan kini mari kita mohonkan berkat yang dari Dia. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus,
kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang bersama dengan jemaat Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.